Sheikh Jassim punya ambisi besar untuk mengembalikan kejayaan Manchester United. Sayangnya ambisi tersebut harus runtuh akibat keserakahan dari keluarga Glazer. Pemilik The Red Devils ini menolak mentah-mentah tawaran besar yang membuat Jassim resmi menarik diri. Cetak Gol coba merangkum kronologi keluarga Glazer yang mempermainkan Sheikh Jassim sebagai berikut. Diminati banyak taipan kelas atas. Manchester United mengalami kemunduran drastis dalam satu dekade terakhir. Sebelum juara Carabao Cup di musim lalu, klub berjuluk The Red Devils ini sudah puasa gelar Liga Inggris selama 10 tahun sejak musim 2012-2013. Prestasi The Red Devils yang semakin anjlok membuatnya kerap disebut sebagai klub mediocre. Komentar tersebut pernah dilontarkan oleh mantan pemain Liverpool yakni Peter Crouch. Penilaian itu wajar mengingat Manchester United saat ini sedang dalam fase terendahnya. Dalam satu dekade terakhir, Setan Merah sudah 4 kali batal mentas di Liga Champions. Para petinggi Manchester United dianggap terlalu tamak. Mereka menjadikan Setan Merah sebagai ladang uang dengan mengambil terlalu banyak keuntungan hingga mencapai 743 juta pound sterling. Bahkan mulai tahun 2016 mereka mengambil laba sebesar 22 juta pound sterling per tahun. Akibatnya Setan Merah pun harus menanggung utang mencapai 535 juta pound sterling. Selain dari kemunduran prestasi, fasilitas Setan Merah juga dinilai jalan di tempat. Fasilitas The Red Devils dianggap tertinggal dengan rival-rival mereka seperti Liverpool dan Manchester City. Cristiano Ronaldo bahkan pernah mengkritik tajam fasilitas latihan Setan Merah yang terlalu kuno. Dia menghujat kolam renang di Carrington yang sudah nggak layak untuk digunakan. Dirinya bahkan sampai menggunakan kolam renang pribadi yang tersedia di kediaman mewahnya. Kondisi Old Trafford juga semakin carut-marut dengan beberapa perusakan berat. Stadion berjuluk Theatre of Dreams ini juga sering bocor saat dilanda hujan deras. Pendukung Setan Merah juga sering mengeluhkan banyak tikus yang berkeliaran di sekitar bangku penonton. Akibatnya Old Trafford pun batal terpilih sebagai stadion penyelenggara Piala Euro 2028. Markas Setan Merah ini dianggap sudah terlalu kuno dan juga punya fasilitas yang buruk. Gary Neville langsung menghujat kebusukan para petinggi The Red Devils. Dia menuding para petinggi nggak peduli dengan perkembangan Manchester United. Pundit dari Sky Sport ini juga menuduh mereka nggak punya rencana yang cukup jelas. Keluarga Glazer akhirnya memutuskan untuk menjual The Red Devils. Banyak konglomerat kelas atas yang berambisi untuk menebus Manchester United. Elon Musk selaku pemilik perusahaan Tesla dan juga X pernah tertarik membeli Setan Merah. Namun pebisnis kaya raya asal Amerika Serikat ini nggak kunjung melakukan penawaran. Berikutnya, Sheikh Jassim juga dilaporkan tertarik dengan sempat mengajukan tawaran yang besar. Saat itu Jassim sudah mempersiapkan tawaran sebesar 4,5 miliar pound sterling. Selain itu, dia juga punya hasrat besar untuk mengembalikan kejayaan Setan Merah. Mempermainkan Sultan Arab. Namun upaya Sheikh Jassim untuk membeli Manchester United nggak berjalan mulus. Pasalnya tawaran pertamanya langsung ditolak oleh keluarga Glazer karena dianggap terlalu rendah. Mereka percaya Setan Merah punya valuasi yang menyentuh angka 5 miliar pound sterling. Sheikh Jassim langsung menaikkan tawaran mendekati angka 5 miliar pound sterling. Dirinya juga bertekad untuk mengakuisisi 100% saham Manchester United. Artinya banker asal Qatar ini ingin segera mendepak keluarga Glazer dari Old Trafford. Sheikh Jassim juga berjanji bakal menghapus seluruh utang klub lewat kantung pribadinya. Rencana besar ini disambut gembira oleh fans Manchester United. Mereka lebih menyukai Sheikh Jassim daripada calon pembeli lainnya yakni Sir Jim Ratcliffe. Sheikh Jassim langsung percaya diri tawarannya bakal segera diterima. Namun keluarga Glazer ternyata masih menolak tawaran kedua yang sudah diajukan. Bukan hanya itu, mereka juga terlihat mengulur-ngulur proses penjualan The Red Devils. Meskipun dipermainkan, Sheikh Jassim masih bertekad membeli Manchester United. Tawaran ketiga yang mendekati angka 6 miliar pound sterling langsung diajukan tanpa pikir panjang. Rio Ferdinand menganggap kalau Sheikh Jassim sudah memberikan tawaran terakhirnya. Dirinya menganggap banker asal Qatar ini ingin segera menyegel kepemilikan Manchester United. Keluarga Glazer rupanya masih menolak tawaran ketiga yang diajukan oleh Sheikh Jassim. Mereka diduga lebih menyukai proposal penawaran Sir Jim Ratcliffe. Pasalnya pemilik Ineos ini nggak ingin membeli seluruh saham kepemilikan The Red Devils. Menarik diri akuisisi Manchester United.
Sheikh Jassim merasa kecewa dengan banyaknya drama yang dibuat oleh keluarga Glazer. Konglomerat asal Qatar ini resmi menarik diri untuk membeli saham mayoritas Manchester United. Menurut orang kepercayaan dari Sheikh Jassim, kegagalan ini disebabkan karena beberapa faktor, termasuk adanya pembatasan kerahasiaan dalam proses pembelian tersebut. Selain itu, keluarga Glazer juga enggan memberikan 100% saham kepadanya. Dikutip dari media Sky Sport, Glazer nggak cukup yakin dengan kemampuan Jassim. Dia merasa tawaran yang diajukan Taipan Timur Tengah ini nggak cukup besar. Padahal Sheikh Jassim merupakan pihak yang mengajukan penawaran paling tinggi. Sejak bulan Februari yang lalu, tim penawaran Sheikh Jassim bahkan telah menaikkan berbagai tawaran. Pada tawaran terbarunya saja, Jassim menyodorkan dana sebesar 5 miliar pound sterling. Tawaran ini nggak cukup besar dengan yang diinginkan Glazer sebesar 6 miliar pound sterling. Dengan begitu, Sir Jim Ratcliffe menjadi satu-satunya kandidat terkuat pemilik Setan Merah. Berbeda dengan Sheikh Jassim, Ratcliffe dilaporkan hanya ingin mengakuisisi saham sebesar 25%. Sementara itu, meskipun gagal, Sheikh Jassim tetap bertekad untuk mengakuisisi klub Liga Inggris. Menurut rumor terbarunya, Jassim akan membeli mayoritas saham dari Tottenham Hotspur. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu jurnalis ESPN bernama Mark Ogden. Mark Ogden menyebut jika Sheikh Jassim tertarik untuk membeli saham The Lillywhite. Hal itu sejalan dengan pemilik Tottenham Hotspur yakni Dani Levy yang bersedia untuk menjual sahamnya. Selain Tottenham Hotspur, Sheikh Jassim juga disarankan untuk mengakuisisi Inter Milan. Kabar ini disampaikan oleh salah satu pengusaha bernama Thomas Ziliakus. Nerazzurri sendiri memang akan dijual oleh pemiliknya yakni Steven Zhang. Rival sekota AC Milan ini memang kesulitan dana sejak pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Zhang memang sangat berniat untuk menjual mayoritas kepemilikan Nerazzurri. Apalagi di musim lalu Inter Milan menjadi klub yang kembali naik daun. Mereka menorehkan berbagai prestasi, di antaranya memenangkan gelar Scudetto. Di musim lalu saja Nerazzurri bahkan menjadi finalis Liga Champions sejak 2010. Gagalnya rencana besar. Mundurnya Sheikh Jassim menjadi hari patah hati terbesar untuk penggemar Manchester United. Mayoritas dari mereka merasa sakit hati dengan keputusan keluarga Glazer. Akibatnya, kebencian para penggemar terhadap Glazer semakin menjadi-jadi. Seperti diketahui, mereka sudah meminta Glazer untuk segera melepas saham Manchester United. Para penggemar menganggap kalau Taipan kelahiran Florida itu sebagai biang keladi terpuruknya Setan Merah. Glazer disebut-sebut telah membuat beberapa dosa besar. Warga Old Trafford menganggap Glazer sebagai pemilik yang pelit. Pasalnya, dia nggak mau menggelontorkan dana besar untuk belanja pemain yang sesuai dengan kebutuhan pelatih. Selain itu, Glazer juga dianggap terlalu jor-joran dalam membeli pemain yang kurang berpengalaman. Hal itu pun memantik kemarahan para fans dari Manchester United. Mereka sempat melakukan demo secara besar-besaran untuk menuntut Glazer angkat kaki. Berbagai spanduk tersebar luas di sudut stadion Old Trafford dengan gambar berwajah Glazer. Toko merchandise pun sempat ditutup untuk sementara waktu akibat amukan supporter. Glazer sendiri dianggap telah melakukan blunder dengan menolak tawaran Sheikh Jassim. Sebagai informasi, Jassim sudah memiliki beberapa plan besar seandainya mengakuisisi Setan Merah. Saat itu dia menjanjikan untuk mengangkut Neymar Junior dari PSG. Berikutnya, Jassim juga ingin menggait Kylian Mbappe dengan iming-iming gaji yang fantastis. Gak cuma membentuk skuad jempolan, dia juga berencana untuk membenahi fasilitas, termasuk menggelontorkan dana besar untuk menyegarkan stadion Old Trafford. Selain itu, Jassim juga ingin membangun kompleks latihan yang cukup megah. Sayangnya, rencana itu kini tinggal angan-angan saja. Padahal kalau dilihat dari track recordnya, beberapa klub banyak meraih kesuksesan dengan kepemilikan pengusaha Timur Tengah. Sebut saja sang rival Manchester City yang perlahan-lahan mulai menjadi klub raksasa Eropa. Bahkan The Citizen baru saja memenangkan gelar treble winner pada musim 2022-2023 yang lalu. Gak cuma itu, Paris Saint-Germain juga meraih banyak kesuksesan. Walaupun belum memenangkan Liga Champions, Les Parisiens menjadi klub dengan trofi Ligue 1 Prancis terbanyak saat ini. Itulah ulasan kronologi lengkap keluarga Glazer yang mempermainkan Sheikh Jassim. Bagaimana pendapatmu? Apakah Manchester United bakal mendapatkan pengganti yang lebih baik? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.